Hai semuanya, ini Harry Hoffman. Hari ini adalah minggu ketiga, hari kedua, yaitu sudut teman dan keluarga dari piramida peduli. Seperti yang Anda ketahui, piramida ini memiliki 4 sudut dengan penerima di tengah dan Tuhan di puncaknya. Hari ini kita fokus pada teman dan keluarga. Saya mengambil foto, saya sangat senang membuat video-video ini, mengambil gambar dan mengeditnya. Saya harap Anda tidak keberatan. Ya, dan sebelum saya mulai berbicara tentang sudut teman dan keluarga, saya ingin menyebutkan 3 hal. Pertama adalah penerima. Penerima bisa berupa individu, pasangan, atau keluarga. Ada banyak kekuatan dalam model ini untuk mengubah penerima, dan dengan melakukan itu mengubah perspektif tentang bagaimana Anda melihat dan bagaimana Anda bekerja dengan penerima ini. Kita dapat melihatnya secara individual. Apa saja sudut yang saya butuhkan dan bagaimana hubungan saya. Kita dapat melihatnya dalam bentuk jamak sebagai pasangan. Bagi Anda yang sudah menikah, bagaimana hubungan kita sebagai pasangan dengan Tuhan, dan bagaimana sudut teman dan keluarga kita. Dan sudut-sudut lainnya, Anda dapat melihatnya sebagai keluarga, bukan sebagai individu, tetapi sebagai keluarga secara keseluruhan. Bagaimana spiritualitas kita dengan Tuhan. Tuhan bersama teman dan keluarga, aspek sosial kehidupan. Dan Anda bahkan dapat memiliki 2 piramida, misalnya untuk pasangan. Suami memiliki satu piramida dan istri memiliki piramida lain, lalu Anda dapat melihatnya dan membandingkannya satu sama lain dan belajar bagaimana memperkuat, bagaimana saling membantu untuk memperkuat setiap piramida. Nomor 2 adalah bagian dinamis dari piramida. Banyak misionaris sedang dalam masa transisi. Jadi mereka meninggalkan piramida yang sudah jadi, mereka pindah ke luar negeri dan mereka kehilangan berbagai sudut piramida dan mereka harus membangunnya kembali. Jadi sebagai individu, sebagai pasangan, sebagai keluarga yang pindah, mereka kehilangan sudut-sudut tersebut menjadi semakin lemah dan lemah. Dan itu adalah gambaran tentang mendorong dan membantu orang untuk memperkuat setiap sudut. Jadi bagian dinamis dari piramida sangat penting. Ini bukan 4 sudut statis yang selalu stabil. Tidak, beberapa sudut mungkin hilang dan mungkin perlu dibangun kembali dengan orang lain. Dan jelas ada juga kepedulian diri penerima dan hubungan penerima dengan Tuhan yang melalui transisi berubah, bisa lebih kuat atau lebih lemah. Dan juga baik untuk melihatnya secara dinamis dan bukan secara statis. Dan nomor 3 yang ingin saya sebutkan adalah perspektif bagaimana Anda melihatnya. Pada izin tersebut, Anda dapat melihatnya dari sudut pandang saya sebagai penerima. Siapakah saya dan bagaimana hubungan saya dengan Tuhan dan seperti apa berbagai aspek diri saya. Kedua, Anda dapat melihatnya sebagai penyedia layanan member care bagi klien atau misionaris Anda. Anda dapat membantu mereka melihat seperti apa piramida mereka, bagaimana kepedulian diri dan hubungan mereka dengan Tuhan. Jadi saya sebagai penyedia layanan member care yang membantu klien atau misionaris. Ketiga, Anda sebagai penyedia layanan member care, peran Anda. Jadi itu adalah perspektif ketiga. Apa peran Anda? Apakah peran Anda untuk komunitas misi, teman, dan keluarga? Dan apakah peran Anda untuk gereja? Apakah peran Anda sebagai penolong sesama? Apakah peran Anda sebagai seorang profesional? Ada tuwosi bisa ada peran di selalu baik untuk mengidentifikasi diri, untuk mengetahui siapa Anda, dan mengidentifikasi diri Anda sendiri. Oke, inilah saya, inilah peran saya. Dan keempat, perspektif lain adalah ketika Anda melatih penyedia layanan member care lainnya. Siapa yang ingin Anda latih? Apakah Anda ingin melatih para profesional? Apakah Anda ingin melatih para konsumen? Apakah Anda ingin melatih gereja agar diperlengkapi? Atau apakah Anda ingin melatih teman dan keluarga? Jadi ada berbagai perspektif yang dapat Anda sebagai pengamat izin ambil untuk memahami kode dan bekerja dengan bagian dinamisnya. Saya harap ini masuk akal, agak cepat dan ringkas, tetapi saya pikir sangat penting untuk menyebutkan 3 hal ini sebelum kita melanjutkan. Jadi menurut saya bagian tentang teman dan keluarga adalah bagian yang paling kurang dimanfaatkan dalam member care. Saya tidak tahu buku member care manapun yang berfokus pada teman dan keluarga. Tahun 2018 adalah tahun krisis saya dan saya tidak menceritakan setengah dari apa yang terjadi pada saya selama tahun itu. Ibu saya yang berusia 80 tahun, saya 50 tahun, ibu saya 80 tahun. Dia
berkata, "Ki Chou, saya khawatir tentangmu. Bisakah saya menjadi ibumu lagi?" Dan bagi mereka yang mengenal saya tidak suka dimanja seperti anak kecil oleh mama saya. Saya orang dewasa yang mandiri, saya tidak ingin diperlakukan seperti itu. Tapi dia benar-benar khawatir. Dan saat saya memprosesnya, saya berpikir, jika aku tidak punya tempat tujuan. Aku selalu punya rumah bersama orang tuaku. Kedua orang tuaku masih hidup dan mereka sudah berusia lebih dari 80 tahun dan pintu rumah mereka selalu terbuka untukku. Dan itu benar-benar menyentuh. Jika aku bisa menjadi mamamu lagi, bolehkah aku mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit kepadamu? Bolehkah aku bertanya lagi bagaimana kabarmu dan mengharapkan jawaban yang jujur? Dan itu benar-benar menyentuh hatiku. Dan aku berkata padanya, ya, tentu saja kamu bisa mengiyakan pertanyaan-pertanyaan itu kepadaku dan kamu bisa menjadi mamaku lagi hanya untuk waktu yang singkat sampai aku keluar dari krisis ini. Tapi ya, itu dia. Saya menyambutnya kembali ke dalam hidup saya sebagai keluarga. Dan itu sangat menyenangkan dan mengingatkan saya pada hierarki kebutuhan Maslow. Itu disebut, saya posting di sini, hierarki kebutuhan dan hierarki kebutuhan terendah. Bentuk kebutuhan terendah adalah kebutuhan fisiologis, makanan, dan tempat tinggal. Kemudian kita memiliki kebutuhan keamanan dan kemudian setelah itu adalah cinta dan rasa memiliki. Kita semua memiliki kebutuhan untuk dicintai dan kebutuhan untuk merasa memiliki. Dan bukan hanya 1.500 orang di grup Facebook dan seminar tentang member care. Itu juga merupakan rasa memiliki. Tapi yang saya maksud adalah kelompok dekat teman-teman yang benar-benar baik dan akrab, di mana saya merasa dikasihi dan di mana saya memiliki rasa selalu diterima di sana. Saya termasuk dalam kelompok ini. Mereka mengasihi saya apapun yang terjadi. Izinkan saya secara singkat membahas situs web ini melalui penelitian yang saya temukan dan saya sangat menyukainya. Ini agak lama, sekitar 16 tahun yang lalu, tetapi masih menyoroti atau menekankan poin saya hari ini. Situsnya bernama goodtherapy.org. Dan berapa banyak teman yang dimiliki orang rata-rata, dan itu membahas tentang survei tahun 2004 menunjukkan bahwa rata-rata orang Amerika memiliki 8 hingga 9 teman dekat. Lebih spesifiknya, 14% memiliki 1 hingga 2 teman dekat, 39% memiliki 3 hingga 5 teman dekat, dan 18% memiliki 6 hingga 9 teman dekat. Yang menurut antropolog Robin Dunbar, otak manusia memiliki batasan berapa banyak hubungan bermakna yang dapat mereka lacak. Dunbar mengatakan bahwa kebanyakan orang dapat memiliki hingga 5 ikatan intim, 15 teman dekat, 50 teman biasa, dan 150 teman kasual. Jadi dalam konteks teman dan keluarga, saya berbicara tentang ikatan intim dan teman dekat. Ya, dan tidak memiliki keduanya benar-benar merugikan. Kita tidak memiliki rasa memiliki. Kita membutuhkan teman-teman dekat itu dalam hidup kita. Dan ketika para misionaris berpindah dari A ke B, anak-anak dari keluarga misionaris juga berpindah dari A ke B, kita kehilangan ikatan. Kita kehilangan teman dekat. Dan penting untuk membangun kembali dan memperkuat ikatan itu lagi agar lingkaran teman dan keluarga dapat menjadi pendukung kehidupan misionaris kita dan kehidupan kita sendiri. Saya tahu bahwa banyak dari kita memiliki hubungan keluarga dan latar belakang keluarga yang sulit. Jadi saya dan mengatakan bahwa Anda harus membangun, jika hubungan-hubungan itu sulit, maka pilihlah teman. Jika keluarga Anda sulit, pilihlah teman dan jalinlah hubungan yang intim, dekat, dan mendalam. Apa manfaatnya? Dan saya memikirkan ayat Matius di mana Yesus berkata, jadilah seperti anak kecil. Dan itu sedikit menggabungkan ayat suci dengan psikologi populer tentang anak batin. Tapi mungkin ada kebenaran di dalamnya bahwa hubungan persahabatan yang erat membuat Anda rileks dan membuat Anda menjadi seperti anak kecil lagi. Anda bisa bebas, Anda bisa rileks, Anda bisa tertawa, Anda bisa bersenang-senang, Anda bisa bermain game, Anda bisa bermain peran, Anda bisa bercanda, dan Anda berada di lingkungan yang aman di mana Anda bisa menangis kapanpun Anda mau, dan itu tidak apa-apa, seperti yang dilakukan anak-anak. Dan Anda tertawa dan berteriak
kegembiraan kapanpun Anda mau, dan Anda tertanam dalam jaringan teman dan hubungan yang sangat dekat dan intim, di mana Anda bisa menjadi diri Anda sendiri, dan itu bisa sangat-sangat sangat kuat. Dan izinkan saya memberitahu Anda, Anda dapat mengembangkannya di ladang misi. Anda bisa, dan saya ingin mendorong Anda untuk melakukannya. Anda dapat mengembangkannya di ladang misi. Saya telah melihat banyak contoh di mana para lajang dan pasangan lajang membangun persahabatan yang sangat baik dan solid, di mana para lajang dan keluarga membangun persahabatan yang benar-benar baik. Saya juga telah melihat di mana berbagai kebangsaan berkumpul dan membangun persahabatan yang solid dan mendalam. Saya tahu hari ini banyak sekali materi dan konten. Saya hanya ingin menyiapkan panggung dan membangkitkan antusiasme Anda untuk model dinamis piramida kepedulian ini. Bahwa saat kita bertransisi dari tempat yang aman ke tempat asing di ladang misi, dalam kehidupan lintas budaya, kita kehilangan banyak hal. Jaringan pendukung kita, para misionaris, banyak kehilangan dan kita dapat membangunnya kembali. Saya ingin mendorong Anda untuk membangunnya kembali dan membantu para misionaris Anda sebagai penyedia layanan member care. Dan seperti yang kita lihat kepada teman dan keluarga, terutama mereka yang berasal dari budaya beriklim hangat, Anda memiliki karunia yang luar biasa untuk mengundang misionaris lain ke dalam kekuatan Anda, tetapi juga untuk membangunnya kembali dan menjaga hubungan Anda di rumah tetap berjalan. Jadi saya sangat menantikan cerita yang akan Anda bagikan di catatan kaki di bawah ini. Dan besok kita akan berbicara tentang gereja yang merupakan sudut lain yang sangat penting bagi kekuatan dan stabilitas kita sebagai misionaris. Baiklah, sampai jumpa besok. Selamat tinggal untuk saat ini.